Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan juga para pemirsa yang bisa mengikuti secara online. Pada kesempatan ini, mari saya mengajak kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, ciptakan manusia, juga telah memfasilitasi segala kebutuhan hidup manusia dengan adanya penciptaan langit dan bumi, dan juga telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, nabi yang terakhir, untuk menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat manusia dalam rangka perjalanan hidupnya, baik di dunia maupun nanti lebih-lebih di akhirat. Pada hari ini kita sekarang berada di awal tahun 2024 dalam penanggalan Masehi, atau kalau dalam penanggalan Hijriah tarikh yang ke-24 Jumadil Akhir 1445. Pada kajian ini, merupakan seri yang ke-256, kita akan membahas berkaitan pentingnya memahami pergantian waktu atau makna dari pergantian waktu, dan juga penyesalan umat manusia nanti di akhirat. Sebagaimana biasa dalam kajian-kajian juga sesuai dengan yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad SAW, untuk senantiasa mengajak manusia meningkatkan iman dan takwanya. Dan juga pada hari Jumat biasanya diingatkan para jamaah untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Bagaimana tadi dibacakan oleh imam kita di surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 juga menyampaikan pesan-pesan takwa. Nah, itu kita ambil sebagai permulaan, karena seluruh para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Nah, kita mengambil momen di tahun baru ini untuk memaknai betapa pentingnya kita memahami waktu ini. Karena sifat-sifat dari waktu ini sifatnya relatif berbeda antara perhitungan dunia dan juga perhitungan di akhirat. Nah, kita mulai dulu dari surah Al-Hasyr tadi, surah yang ke-9, ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia, orang yang beriman, untuk senantiasa bertakwa. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ini yang kata kunci yang pertama. Yang kedua, bahwa hendaklah setiap diri, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, hendaklah setiap diri, setiap insan, setiap jiwa memperhatikan atau menyiapkan apa yang diperbuatnya atau bekal apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud di sini adalah hari akhirat, ya, akhir dari seluruh kehidupan. Dan juga ada penegasan lagi, wattaqullah, diulang lagi, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh manusia. Khabirum bima ta'malun.
dan tidak ada satu tindakan pun, ucapan, langkah-langkah dari manusia yang tidak dicatat ya oleh para malaikat yang ditugas untuk mencatat, karena semua nanti itu akan dipertanggungjawabkan nanti di kehidupan akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada manusia bahwa apa yang diciptakannya di alam ini tidaklah dengan sekedar permainan sunda gurau. Ya, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ya dengan bermain-main. Tetapi ada tujuan yang benar. Ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin aksaranhum la ya'lamun. Kami tidak menciptakan keduanya, lahuma maksudnya tadi langit dan bumi, ya, illa bil haqq, kecuali atau melainkan dengan hak kebenaran. Artinya ini ada tujuan, ada maksudnya nih. Namun demikian, walakin aksarahum la ya'lamun. Banyak di antara kita manusia ini yang tidak mengetahui tentang maksud dari tujuan dari penciptaan itu. Untuk menguji siapakah ahsanu amala yang terbaik amalnya, dan semua nanti kita akan datang di akhirat mempertanggungjawabkan. Nah, sebelum kita sampai pada kampung akhirat, kampung yang sebenarnya, ya, perlu kita mengetahui ya beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan ini dan perbandingannya dengan kehidupan di akhirat. Yang pertama, bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya hanya sementara, lalu sebentar saja, karena di sini adalah tempat kita transit. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, umur manusia itu terbatas. Umatnya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis disebutkan hanya antara 60 sampai 70 tahun. Itu artinya kalau kita konversi dengan waktu di akhirat itu sangat sempit, sangat sedikit, ya, sangat sebentar saja. Nah, untuk itu perlu kita telusuri ini. Ada dua ayat yang kita jadikan sebagai referensi di sini untuk memastikan bahwa ada perbandingan yang sangat dahsyat antara durasi kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Yang pertama itu ada di dalam surah As-Sajdah, ya, surah yang ke-32 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amrah minas sama'i ilal ard summa yakhruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dialah Allah yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi, ya. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam waktu 1 hari, kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia, perhitungan kita sebagai manusia. Ya, ini menunjukkan bahwa perbandingannya sangat jauh. Nah, ini kita perkuat lagi dengan satu ayat di surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-47 ini. Ya. Wa yastajilunaka bil azabi walan yukhliqullahu wa'dah. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Mereka kaum musyrik Mekah ini, ya, meminta kepada Muhammad agar asap disegerakan. Jadi kaum musyrik ketika didakwakan Islam, mereka itu menolak. Bahkan meminta kalau memang itu ada asap kepada Nabi kita Muhammad SAW, segera saja. Nah, lalu diperingatkan dengan ayat ini. Ya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan, ya, mimma ta'udun, menurut perhitungan kalian manusia atau kita sebagai manusia. Ini menunjukkan bahwa perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat itu sangat jauh sekali. Kalau kita konversi dengan umur kita ini. Jadi di sini tadi adalah 1 hari di akhirat, kalau hitungan kita misalnya 24 jam, itu di dunia itu sudah 1000 tahun. Artinya kalau
seperempat hari, ya, atau sekitar 6 jam, itu adalah 250 tahun. Nah, berarti kalau umurnya Nabi kita, umat Nabi Muhammad SAW hanya sekitar 60 sampai 70 tahun rata-rata. Dalam hadis disebutkan ada yang lebih dari itu, tapi tidak banyak jumlahnya. Itu artinya hanya dalam hitungan di akhirat 1,5 jam. Ini andaikan dalam permainan sepak bola itu hanya 2 kali 45 menit. Yang tidak terasa. Tidak terasa itu baik bagi pemain maupun juga bagi penonton yang asik. Karena ini adalah sebuah permainan, semuanya sangat tidak terasa. Nah, sampai dibunyikan peluit panjang, apalagi kalau kesebelasan yang kalah gitu ya, sangat berharap ada waktunya ditambah. Sementara bagi pemain yang menang itu segera berakhir. Nah, ini namanya dalam permainan. Nah, ini menarik untuk kita cermati bahwa harapan terhadap waktu itu bagi yang kalah merasa waktunya sangat terbatas, kemudian yang menang berusaha kalau bisa segera diakhiri, karena sudah menang. Nah, mereka ini berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan permainan terbaik apabila dalam kondisi baik, ya kalah maupun menang. Itulah gambaran dari permainan sepak bola yang perlu kita cermati ini. Artinya apa? Kita hidup di dunia kalau sadar waktunya terbatas, hendaklah kita menampilkan tindakan perilaku yang terbaik. Kalau dalam dunia sepak bola tentu akan menampilkan dengan teknik-teknik, durasi tendangan, ya akurasi tendangan yang sangat akurat supaya mereka bisa menghasilkan gol. Nah, kita seperti itulah di dunia. Kita berusaha untuk memanfaatkan durasi kehidupan kita di sini supaya bisa menghasilkan amal saleh yang sebaik-baiknya dan juga sebesar-besarnya. Nah, jadi dengan perbandingan seperti ini, kalau tadi umur kita 62,5 tahun, berarti hitungannya hanya sekitar 1,5 jam. Kalau kita umurnya 31 tahun, yaitu hanya sekitar 45 menit, tidak sampai 1 jam. Nah, ini berarti kita harus punya pandangan bahwa yang disebut dengan waktu yang terbatas itu bukan berarti bahwa itu tidak penting. Dengan adanya pengetahuan kita tentang waktu dunia dan waktu akhirat itu yang berbeda jauh ini, itu seharusnya justru menjadi motivasi bagi kita bahwa waktu 1 menit, waktu 1 jam, 30 menit itu sangat berarti, apalagi 1 hari. Karena ada pelipat gandaan manfaatnya nanti di akhirat. Durasi waktu kehidupan kita apabila kita di dalam tempat yang menyenangkan, akan kita menikmati dengan seindah-indahnya, dengan sebaik-baiknya. Sementara kalau kita berada di tempat yang buruk, ya kita akan menikmati juga dengan penuh sisaan yang berkepanjangan. Ya, apalagi yang orang-orang yang musyrik akan kekal nanti di akhirat di dalam neraka. Yang kedua, yang penting kita maknai dari perbedaan waktu ini sampai nanti kehidupan di akhirat, yaitu adanya penyesalan manusia. Seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini, ya sekalipun dia sudah beriman, tetap ada penyesalan nanti di akhirat. Apalagi kalau memang tidak beriman. Nah, di dalam Al-Quran ada yang sering juga kita dengar biasanya kalau subuh Jumat dibacakan surah Sajdah ayat yang ke-12. Walau tara isil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjinna na'mal salihan inna muqinun. Jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikanlah kami ke dunia ini, farjinna, kembalikan ke dunia. Disuruh minta kembali, kemana dia mau kembali? Manusia pada sudah di akhirat, ya terutama pada masa ketika sudah jadi di manusia, ingin kembali ke dunia ini. Farjinna, apa yang ingin lakukan? Yaitu akan mengerjakan amal soleh, ya akan mengerjakan amal soleh.
Nah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Nah, manusia ini baru menyesal ketika di akhirat sudah melihat azab, ancaman azab, baru dia mengatakan, ya, inna mukinun, sesungguhnya kami sudah yakin, ya, karena sudah melihat dengan ainul yakin, dengan mata kepalanya sendiri, ya. Kebenarannya hakul yakin, dia sudah lihat dengan ainul yakin, ya, karena dengan melihat mata kepala sendiri adanya ancaman siksa. Baru mereka minta untuk kembali ke dunia, padahal kita tidak ada peluang untuk kembali ke dunia. Seperti juga orang yang sudah di alam barzah tidak bisa kembali ke dunia, kita juga di dunia ini yang sudah di dunia tidak mungkin kita kembali kepada alam gaib, ya, karena sudah berada di alam yang berbeda. Jadi kehidupan ini apabila berpindah alam tidak bisa kita kembali. Apabila orang sudah sampai di neraka tidak bisa kembali kepada masar untuk diadili kembali, dan juga di pada masar tidak bisa kembali ke alam barzah tidak bisa kembali ke alam dunia. Nah, itulah sebabnya kita penting untuk sungguh-sungguh memperhatikan berkaitan dengan waktu, karena kesempatan kita hidup hanya sekali di dunia ini saja. Ya, kalaupun ada kehidupan di akhirat, itu bukan lagi kesempatan untuk beramal saleh, tapi menikmati amal saleh yang kita lakukan di dunia ini. Nah, itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-9 ayat 64. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya, sesuai dengan kenyataan yang kita dapat sehari-hari. Wa ma hazil hayatud dunya illa lahun wa laib. Ya, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Nah, sesungguhnya ini, ya, kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah, ya, senda gurau dan permainan. Ya, banyak kita di dunia ini hanya bersenda gurau, ya, permainan-permainan yang kita tidak sadar, seperti yang kita contohkan tadi, ya, dan banyak lagi permainan-permainan, ya, terutama zaman sekarang ini, ya, generasi muda kita sekarang ini, Gen Z dan yang lain-lain sebagainya, itu ada banyak permainan game online yang membuang-buang waktu, membuang-buang uang, gitu ya, membuang-buang energi yang manfaatnya itu sangat sedikit, kalaupun ada itu sangat sedikit. Ya, lebih banyak kesia-siaan. Manusia jadi terlena, apalagi kalau sudah tidak mengingat waktu-waktu sholat. Waktu sholat subuh, sholat isya. Kalau malamnya main game online terus, akhirnya sholat subuh ketinggalan. Ya, siangnya juga ketinggalan untuk belajar. Ya, mungkin duhurnya juga ketinggalan, terlena dengan waktu. Dan itu banyak sekali ditampilkan, baik permainan sekarang ini yang online maupun offline juga banyak yang membawa manusia hanya dalam kehidupan yang senda gurau, canda tawa, kumpul-kumpul dan seterusnya, gitu ya, yang tidak banyak manfaatnya penuh dengan permainan. Padahal Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya, wa inna daral akhirah, sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya ialah kehidupan yang di akhirat. Al akhirah lahiyal hayawan lau kanu ya'lamun, ya. Kehidupan sebenarnya adalah kehidupan di akhirat seandainya manusia itu mengetahui. Ini menunjukkan bahwa banyak manusia yang tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kehidupan, atau tidak yakin, atau masih ragu-ragu, ya, tentang adanya kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat. Nah, jadi ketika manusia terlena di dunia ini, seperti kita kalau kehilangan sesuatu merasa sadar tentang arti dari sesuatu barang yang kita miliki, baru terasa apabila barang itu hilang. Misalnya kita punya kendaraan, kita punya HP atau apalah yang berharga bagi kita, baru terasa apabila barang itu hilang dari kita. Nah, seperti ini juga terjadi. Manusia kehilangan kesempatannya untuk beramal di dunia setelah dia wafat, setelah meninggal. Maka dia baru menyesal, baru menyadari. Karena itulah ada dialog yang menarik ini kita perlu cermati di dalam kehidupan di dunia ini. Apabila nanti sampai di akhirat baru terasa ini, ya, baru terasa tentang betapa besar arti dari kehidupan di dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti akhir bertanya kepada manusia, setiap manusia ini, ya, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada manusia, berapa tahun kalamanya kamu tinggal di dunia?
Ya, lalu manusia menjawab, inilah kebatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menyampaikan apa bentuk dialog kejadian yang akan di akhirat. Ketika dia berkata, manusia akan berkata, qalu labisna yauman aw ba'da yaum fas'alu al-adin. Fas'alil adin. Mereka menjawab, manusia menjawab, kami tinggal di bumi atau di dunia sehari atau setengah hari saja. Ya, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung ini. Nanti menghitung adalah para malaikat, dan kita juga akan menghitung nanti setelah tahu sampai sana, wah, ternyata kita tinggal di dunia hanya sebentar saja karena sudah mengalami kehidupan di akhirat yang panjang. Qala in labistum illa qalila ya law annakum kuntum ta'lam. Lalu Allah memperingatkan manusia ini. Ya, mengingatkan kepada manusia, kamu tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Ya, kalau kamu sungguhnya mengetahui. Jadi mana manusia yang sadar setelah di akhirat ternyata kehidupan ini hanya sebentar saja, seperti di waktu siang atau di waktu sore atau di waktu petang, ya, atau saat saja. Seperti para penghuni Ashabul Kahfi gitu ya, ketika dia tidur sampai 309 tahun, dia bilang tidur hanya sehari atau setengah hari, atau bahkan kurang dari situ. Ya, padahal dia sudah tidur sampai 309 tahun. Nah, kesadaran itu baru muncul ketika dia ketahui ternyata dia sudah lama setelah berjumpa dengan orang-orang yang di luar dari gua itu, dengan melihat melihat uangnya, koinnya yang sudah berumur sangat lama. Nah, yang terakhir nih, kita diperingatkan di dalam Al-Quran, kembali lagi pada penciptaan langit dan bumi tadi. Wa khalaqallahu samawati wal ard bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuslamun. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak agar setiap jiwa diberi balasan. Ya, ini litujza. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, fasilitas manusia hidup di sana supaya manusia bisa nanti dihitung ini. Ya, walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuslamun. Ya, agar setiap jiwa, saya sebut tadi setiap jiwa itu artinya unit analisisnya, unit perhitungannya, manusia itu bukan berdasarkan kelompok, tapi berdasarkan person to person, individu-individu. Setiap jiwa ya akan diberi balasan yang setimpal. Ya, kullu nafsin bima kasabat, setiap jiwa akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan di dunia. Ya, kebaikan-kebaikan yang sudah dikerjakan di dunia akan semuanya diberi. Manusia tidak akan disalimi. Wahum la Islam, tidak akan disalimi sedikit pun. Ini jaminan dari Allah, janji dari Allah. Itu artinya kalau kita ada perbuatan sekecil apapun, misalnya kita tersenyum sama orang, sudah dinilai 1 pahala yang bisa dikalipat gandakan jadi 10, semuanya itu dihitung, tidak ada yang tertinggal. Jangan kita punya prasangka bahwa jangan-jangan nanti ada pahala kita yang tidak. Semuanya akan dihitung, kebaikan dan keburukan walaupun sebesar-besar semuanya akan dihitung. Nah, inilah penting kita memahami untuk kita sekarang, kita berpikir seperti ini. Jadi waktu kematian atau kiamat itu karena manusia tidak mengetahui, maka umur manusia biasanya dihitung dengan maju, sekian umurnya. Pada dasarnya karena manusia itu akan kembali. Ya, dalam Al-Quran disebutkan summa ila rabbikum turjaun. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Artinya kalau kita kembali, karena kita manusia ini tidak tahu ajal kita, maka kita tetap menghitung maju berapa umur kita. Tapi sesungguhnya kita di sini seharusnya bisa menghitung mundur. Tapi dari sisi Allah dihitung mundur karena dia sudah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kapan manusia akan mati dan kapan dia akan terjadi kiamat. Maka hitungan mundur. Seperti kita kalau tahu pemilu tanggal 14 Februari kita hitung mundur berapa hari. Seperti kita menghitung ini bulan puasa tinggal 64 atau 65 hari, kita menghitung mundur. Ya, seperti jam yang ada di atas ini dihitung mundur bulan Ramadan tinggal 64 atau 65 hari lagi, maka dihitung mundur sampai hari hanya. Nah, karena kita sudah tahu pasti tanggalnya. Ya, bulan puasa seperti itu, orang pemilu juga seperti itu, orang hitung mundur karena sudah tahu. Nah, kita di sini harusnya kita berpikir bahwa hitungan mundur itu penting kita ketahui bahwa ada masanya kita akan meninggal dan akan bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di perbuatan kita di dunia. Marilah dengan kita berada di tahun baru 2024 ini, kita masuk bulan Januari, kita bisa memaksimalkan untuk beramal soleh
mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya di dunia. Jangan kita terlena dengan berbagai macam permainan dunia ini. Hendaknya kita fokus. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Hendaknya kita juga menjalani kehidupan dengan cara yang benar, al-haq. Demikian kira-kira yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf tadi karena pada siaran pertama terjadi jaringan terputus, mati lampu di wilayah kami di Kompleks Krimpores ini. Maka saya lanjutkan lagi kajian ini dengan cara lain, tapi agar bisa terjaga kesinambungan kajian-kajian rutin kita. Semoga kita semuanya yang menyaksikan insya Allah termasuk orang-orang yang akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya oleh para malaikat dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian, atas kesabaran kalian menjalani kehidupan di dunia, dan kita diberi penghormatan dan persilakan masuk pada surga Aden yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Mari kita tutup dan mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.